karena perjalanan hari ini cukup panjang dari Banda Aceh menuju Takengon. Rute perjalanan kita hari ini dari Banda Aceh menuju Takengon, kita melewati jalan lintas Sumatera, lintas pantai timur, Gunung Selawa Agam, dan kita nanti akan melintasi jalur di Lembah Selawah namanya. Dan kita ini sudah mulai menanjak dan berkelok-kelok jalanannya nanti ke depan sampai nanti kita di Lembah Selawah. Ya, tidak lama kita nyampe di Kota Biren, dan ini adalah Tugu Simpang 4 Kota Biren. Ya, kelihatan pemandangannya indah banget, dan di kanan itu jurang yang cukup dalam, jalanannya berkelok-kelok menyusuri pegunungan-pegunungan. Ini kita di Tajuk Enang-Enang, sebuah tikungan yang cukup terkenal di rute Biren menuju Takengon. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menikmati secangkir teh panas menyambut pagi di tepi Danau Lutawar di penginapan kita. Dan hari ini kita persiapan untuk melanjutkan perjalanan motoran dengan tujuan hari ini kita menginap di Kutacane. Dan kita foto-foto dulu sebelum kita berangkat. Persiapan. Ya, bismillah, kita berangkat. Kita mulai perjalanan pagi ini. Mana? Ya, perjalanan kita pagi ini kita berangkat dari penginapan di Bie Homestay di tepi Danau Lutawar, Kota Takengon. Dan perjalanan kita hari ini rencananya akan menuju ke Kutacane sebagai tempat menginap kita malam ini. Dan perjalanan menuju Kutacane dari Takengon itu menempuh jarak kurang lebih sekitar 240 km dengan melalui jalur pegunungan, melalui pegunungan Bukit Barisan. Dan hari ini kita mengambil rute dari Bie Homestay ke kanan menyusuri tepi Danau Lutawar sampai menuju Kota Bintang dan terus menuju ke arah Blang Kejeren. Dan mungkin kita rencana hari ini akan istirahat makan siang nanti di Blang Kejeren, sholat dan makan siang. Perjalanan mungkin akan memakan waktu cukup lama walaupun jaraknya sekitar 240-an kilo, tapi karena rutenya berbelok-belok pegunungan-pegunungan dan mungkin akan ada jalan-jalan yang cukup rusak, jadi kita tidak bisa cepat, sehingga kita mungkin akan memakan waktu yang cukup panjang untuk sampai ke Kota Cane. Yang penting keselamatan paling utama. Semoga perjalanan hari ini cukup lancar. Menuju Kutacane atau menuju Blang Kejeren itu ada dua jalur sebenarnya dari Takengon. Pertama, jalur menyusuri tepian Danau Lutawar seperti yang kita sedang lalui, dan di sini pemandangannya sampai ke Bintang. Nanti itu ada Danau Lutawar di sisi kanan dan banyak tempat-tempat wisata berupa pantai maupun tempat-tempat camping di tepi Danau Lutawar.
Dan ada beberapa juga tadi kita lewati situs-situs bersejarah dan legenda seperti Putri Pukes dan situs Purbakala. Dan jalur yang satunya lagi adalah melalui jalur Isak di sisi seberangnya danau. Jalurnya melalui kota Takengon, naik ke atas menuju Isak, yang nanti akan jalurnya bertemu di Penarun. Dari situ jalurnya langsung menuju ke Blang Kejeren. Pemandangan sepanjang jalur ini sangat memanjakan mata, dengan danau yang dikelilingi dengan pegunungan-pegunungan dan perbukitan-perbukitan yang hijau dengan kumpulan-kumpulan awan di atasnya. Semoga nanti kita tidak hujan di atas sana, karena pegunungan yang depan sana itu adalah arah yang akan kita tuju menuju ke Blang Kejeren. Ya, jalanan mulai ketemu yang rusak. Di jalanan
lumayan hancur ya. Ini ambles dan cukup parah sepertinya, dan ada beberapa titik. Terakhir lewat sini beberapa tahun lalu juga kondisinya seperti ini, ada beberapa titik yang jalannya ambles, dan memang karena daerah pegunungan seperti ini cukup rawan ambles jalanannya, cukup longsor, rawan longsor, jadi ya cukup harus berhati-hati. Ya, rute perjalanan ini dari Takengon menuju Blankejeren yang melalui jalur pegunungan. Kalau kita perhatikan tidak terlalu ramai jalanannya maupun pemukiman-pemukiman yang akan kita lalui nanti ke depan sampai kita tiba di Blankejeren, itu tidak melalui daerah-daerah pemukiman yang ramai, hanya desa-desa atau pemukiman-pemukiman kecil yang jaraknya juga cukup berjauhan dan tidak terlalu ramai. Dan jadi sepanjang jalur ini kita akan sangat jarang sekali bertemu dengan kendaraan-kendaraan yang melintas, baik dari arah Blankejeren maupun dari arah Takengon menuju ke Blankejeren, karena memang rute ini cukup sepi, berbeda jauh dengan jalur yang melintasi jalur timur. Jadi buat teman-teman yang mau melintasi jalur ini harus dipastikan bahwa kendaraan dalam kondisi prima, kondisi yang baik, dan fisik juga kondisinya harus cukup sehat, karena rute yang dilewati cukup menguras energi karena menguras fokus yang cukup banyak, jalur yang berliku-liku, naik dan turun, dan harus full ekstra hati-hati. Namun semuanya terbayar dengan apa yang kita lihat sepanjang jalur, pemandangan yang sangat luar biasa indah, pegunungan-pegunungan yang seolah berlapis-lapis, tidak ada habis-habisnya sampai kita nanti di Blankejeren maupun ke Kutacane. Jalurnya akan banyak melintasi hutan-hutan belantara yang sangat lebat.
Ya, jalan kembali rusak, jalur ambles. Ya, harus hati-hati, jaga keseimbangan jangan sampai jatuh karena amblesnya cukup dalam. Ya, ini jalan rusak kembali. Nah, kalau kita perhatikan jalur ini tidak ada aspalnya karena memang ternyata kalau kita perhatikan jalur aspalnya, jalur aslinya sudah longsor, sudah terputus. Jadi dibuka dari sisi yang tidak jurang. Ya, di sepanjang jalur kita perhatikan perkebunan-perkebunan warga yang merupakan terutama adalah perkebunan kopi dan beberapa ada kebun tembakau juga. Jadi sebagai penghasil kopi, daerah ini memiliki kebun kopi yang sangat luas dan terlihat warga yang sedang menjemur biji kopinya untuk diolah menjadi produk kopi unggulan dari Tanah Gayo. Ya, hati-hati, jalanannya rusak lagi, harus perlahan karena pas di tikungan. Jika tidak waspada bisa celaka, harus hati-hati, tetap fokus. Di depan tuh persimpangan ke Serule, harus hati-hati, jangan sampai salah jalan karena seolah-olah terlihat yang lurus itu jalannya lebih bagus, itu menuju ke Blangkejeren, tapi harus perhatikan itu penanda arahnya sebelum simpang tadi menunjukkan kalau ke kiri itu ke arah Serule, kalau kita ambil jalur yang kanan kini menuju ke Blangkejeren dan Kutacane. Vegetasi alamnya di daerah sini sudah terlihat dominasi oleh pohon-pohon pinus. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya, masih banyak perkebunan dan hutan-hutan dengan pohon yang cukup rapat, dan sekarang vegetasinya dominan oleh hutan-hutan pinus sehingga udaranya juga cukup dingin dan relatif lebih terbuka.
Perjalanannya sangat menyenangkan, sangat indah pemandangannya dengan tikungan-tikungan dan pohon-pohon pinus yang berjejer, sangat menyegarkan mata. Kita nikmati perjalanan menuju Blangkejeren dengan rute pegunungan yang sangat luar biasa.
Ya, ini kita sudah sampai di Cafe Pangmut Penarun, Cafe Panglima Muda, persimpangan Penarun. Ini adalah pertemuan jalur dari arah Isak, dari kota Takengon melalui Isak, dan ke Takengon melalui jalur Bintang. Nah, ini pertemuannya. Dan Cafe Pangmut itu bisa dijadikan juga tempat istirahat, bisa makan mie ayam enak juga di situ, ada cendolnya juga enak. Beberapa tahun lalu pernah mampir di sini, cukup lumayan untuk melepas lelah sebelum melanjutkan kembali perjalanan. Ya, pemandangannya sangat indah. Terlihat di depan hamparan pegunungan-pegunungan yang sangat luas terlihat. Berasa berkendara di mana ya ini ya? Seperti bukan di Indonesia. Sangat menyenangkan, seru, dan sangat memanjakan mata. Ya, barusan melintasi Desa Owak, Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Desa yang agak ramai sedikit, tapi tidak terlalu panjang keramaiannya.
ada longsoran yang cukup lebar, hampir menghabiskan seluruh badan jalan. Hati-hati. Ya, terlepas dari beberapa jalan yang rusak karena longsor maupun amblas tadi, so far sampai sejauh ini jalanan bisa dibilang sangat baik, kualitasnya cukup baik, dan walaupun berada di pedalaman pegunungan yang terasa sangat jauh dari mana-mana, tapi jalanannya cukup baik, sangat bagus, bisa dibilang sangat bagus, dengan pemandangan yang luar biasa indah. Ya, kita melintasi di depan Puskesmas Ketapang Nusantara, Desa Lumut, Kecamatan Linge. Dan ini sudah menjadi wilayah Linge, dan ini kita melintasi ya, markas Yonif Rider Khusus 114. Nah, cukup asri markas TNI ini dengan pemandangan di depan yang serba hijau pegunungan. Kecamatan Linge merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas di Kabupaten Aceh Tengah, yang kurang lebih setengah dari wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah Kecamatan Linge. Dan menurut catatan sejarah, Linge merupakan lokasi dari kerajaan Islam tertua di Aceh yang didirikan oleh suku Gayo pada tahun 1025 Masehi, yaitu yang disebut dengan Kerajaan Linge, dan lokasinya berlokasi di dataran tinggi Gayo. Lokasi kerajaan ini, pusat kerajaan ini tidak kita lalui melalui jalur ini, tapi berdasarkan peta dia jalurnya berbelok, itu menuju ke arah pegunungan lagi, ke arah kiri. Tadi kalau di jalanannya ada belokan ke kiri, kalau berdasarkan peta situ ada situs rumah Raja Linge.
ada view pemandangannya luar biasa, tidak pernah habis-habis pemandangannya. Keren, keren, keren. Ya, pelan-pelan kita memasuki area pemukiman. Harus hati-hati, banyak anak-anak. Ya, ini kita memasuki yang lebih ramai, pemukimannya lebih ramai. Kita memasuki namanya Ise-Ise, Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Dan terlihat rumah-rumah penduduk cukup ramai, dan warga juga terlihat banyak menjemur hasil bumi, hasil pertanian dan perkebunannya. Ya, tampak dari sini di kejauhan barisan pegunungan yang cukup tinggi yang diselimuti awan. Itu kalau nggak salah itu memang barisan pegunungan Leuser, Taman Nasional Gunung Leuser, yang merupakan trek pendakian terpanjang se-Asia Tenggara. Yang kalau kita melakukan pendakian ke Gunung Leuser itu membutuhkan waktu sekitar 12 sampai 15 hari tergantung rute yang kita ambil. Dan titik pendakiannya dimulai dari daerah Blangkejeren di Kedah, di Resort Kedah, Taman Nasional Gunung Leuser.
Ya, jalur yang kita lewati sudah mulai hutan-hutan yang cukup rapat dan lebat. Pohon-pohonnya sudah lebih heterogen, tidak seperti sebelumnya ketika kita masih melalui jalur hutan-hutan pinus yang masih cukup terbuka. Dan ini walaupun masih ada beberapa pohon-pohon pinus, tapi hutan-hutan heterogen yang cukup rapat sudah mulai mendominasi. Ya, suasananya cukup teduh dan basah karena faktor kelebatan hutan yang cukup lumayan. Ya, kita sudah memasuki daerah yang memiliki tikungan-tikungan yang sangat patah dan langsung disambut dengan tanjakan yang cukup terjal. Harus hati-hati dan fokus, jangan sampai terlambat mengoper gigi sehingga nanti bisa mengakibatkan kendaraan tidak dapat menanjak dengan sempurna. Ya, jalanan terus menanjak dan berkelok-kelok sampai ke ketinggian sehingga pemandangan yang kita saksikan juga sangat indah. Barisan-barisan pegunungan di depan sana, dan ini akan terus menanjak sampai kita nanti di daerah Pantan Cuaca, dan nanti akan ada jalurnya menurun terus sampai ke Blang Kejeren. Hutannya sangat lebat di depan, dan kita melintasi jalur hutan hujan tropis yang sangat lebat dengan pohon-pohon yang sangat besar-besar dan tinggi, menunjukkan masih asrinya hutan ini. Semoga hutan ini masih terus terjaga dan tidak ada perambahan-perambahan liar.
perjalanan ini terasa panjang dan sangat jauh, karena dari tadi yang kita lihat hanya hutan, pegunungan, perjalanan berkelok, naik dan turun. Hanya sedikit kita melintasi pemukiman warga, dan ini membuat perjalanan semakin terasa jauh. Tikungan cukup patah dan langsung disambut dengan turunan yang panjang dan curam, dan ini membuat kita harus menjaga kecepatan, jangan sampai terlalu kencang sehingga sulit mengendalikan kendaraan.
Setelah turunan panjang tadi, ini kembali jalur menanjak dan tanjakannya juga cukup lumayan terjal-terjal. Dan ternyata tadi setelah tanjakan-tanjakan masih harus turun dulu, dan ini kembali tanjakan lagi. Hujan turun rintik-rintik, semoga tidak menjadi deras dulu, karena akan cukup kesulitan kita untuk memakai jas hujan jika langsung deras, karena tidak ada tempat untuk berteduh. Ya, kita sudah sampai di daerah Pantan Cuaca. Ini lokasinya ada di ketinggian, sehingga pemandangannya sangat indah. Ke depan terlihat hamparan pegunungan yang sangat luas, dan kita berada di sisi bukit Punggungan yang berseberangan. Makanya tadi jalurnya kita naik turun karena memang melintasi punggungan demi punggungan. Dan ini kita melewati Cafe Puncak Gudang di Gayo Luas, Pantan Cuaca. Nah, ini adalah jalan masuk ke Cafe Pantan Cuaca Gayo Luas. Dan memang yang sering diidentikan dengan pemandangan di Pantan Cuaca ya cafe ini. Dan memang indah banget, pemandangannya terhampar luas, barisan-barisan pegunungan yang terhampar hijau, sangat luar biasa indah. Dan beberapa kali lewat sini selalu mengagumi daerah ini. Sampai sekarang mungkin secara pribadi ini masih jalanan terindah yang pernah dilewati. Ini dia Pelawangan Pantan Cuaca. Biasa suka berfoto di sini, berhenti di tepi jalan dan berfoto dengan latar pegunungan yang sangat luar biasa. Dan ini akan jalanannya turun terus, cukup curam, harus hati-hati. Turunan panjang dan terjal,
sampai kita ke Blangkejeren. Harus hati-hati, jaga kecepatan. Sudah terlihat pemukiman yang cukup ramai dari atas ini. Tidak terlalu jauh lagi ada pemukiman yang cukup padat. Dan ini adalah Desa Canetoa, Rikit Gaib, Gayo Luas. Cukup ramai. Mungkin ini yang terlihat dari atas tadi. Ya, rumah-rumahnya cukup rapat dan ramai. Kita melintasi jembatan yang cukup panjang, areal persawahan di bawah, dan sungai yang cukup besar. Ini sungai apa ya namanya? Kurang tahu juga. Sawah yang hijau dan luas, sangat menyegarkan. Ya, harus hati-hati di sini, banyak yang menyeberang tanpa lihat-lihat.
hujan rintik kembali turun. Semoga tidak deras. Karena nanggung dikit lagi kita sudah mau sampai di kota Blangkejeren untuk kita nanti beristirahat, makan siang dan sholat. Ya, kita melintasi Gapura. Selamat datang di kota Blangkejeren. Dan ini penanda masuk wilayah Blangkejeren. Kalau kotanya masih cukup jauh, mungkin sekitar 5-6 kilo lagi, mungkin kurang lebih. Jadi nanti kita langsung beristirahat, cari tempat untuk sholat dan makan. Dan mungkin kita juga akan isi bensin dahulu untuk persiapan sebelum kita nanti melanjutkan perjalanan ke Kutacane. Karena menuju Kutacane masih lumayan jauh juga, dan rute yang dilewati juga masih pegunungan. Nanti kita naik turun gunung lagi, jadi masih cukup panjang dan cukup melelahkan menuju Kutacane. Malam ini kita menginap di sana.